Halo, Juventini. Juventus kali ini kita akan sedikit membahas Juventus yang telah memastikan diri mereka tidak lolos di 16 besar Liga Champions musim ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Setelah mengalahkan Empoli dengan skor telak 4-0 di Serie A pekan lalu, Juventus datang dengan kepercayaan diri tinggi ke Portugal saat menghadapi Benfica di partai penentuan apakah mereka bisa lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Namun sangat disayangkan Juventus harus tertinggal 3-1 di babak pertama dan kembali Juventus tertinggal 4-1 di babak kedua dan hanya mampu memperkecil ketertinggalan dan tidak mampu menyamakan kedudukan atau membalikan keadaan dengan skor akhir 4-3 untuk keunggulan Benfica yang memastikan Juventus tidak akan bermain di Liga Champions atau di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Dan parahnya Juventus harus menunggu hingga pertandingan terakhir penyisihan grup agar bisa memastikan apakah mereka bisa bermain di Europa League atau tidak, dan masih berharap dengan pertandingan lain di Maccabi versus Benfica agar Maccabi tidak mendapatkan poin karena Juventus akan menghadapi PSG di pertandingan terakhir mereka. Jadi Juventus terancam menjadi tim juru kunci di grup H karena Juventus akan menjamu PSG di pertandingan terakhir mereka dan Benfica kemungkinan besar akan bermain lebih rileks di Israel saat menghadapi Maccabi. Berbeda kalau memang Benfica ingin mengejar status juara grup H, jadi kemungkinan besar Juventus bisa menahan PSG agar membantu Benfica menjadi juara grup dan Juventus bisa masuk ke Europa League. Parahnya Juventus hanya mampu mengumpulkan 3 poin di 5 pertandingan penyisihan grup Liga Champions musim ini. Salah satu catatan terburuk Juventus panjang masa di kompetisi Liga Champions. Ini membuat saya sebagai fans terheran-heran kenapa manajemen Juventus tidak memajak Massimiliano Allegri. Dan di kompetisi domestik Serie A, Juventus masih berada di posisi ke-7 dan terpaut 10 poin dari pemuncak klasemen Napoli. Jadi sangat layaklah untuk manajemen memecat Allegri. Tidak masuk akal klub sekelas Juventus mempertahankan Allegri atau enggan memecat Allegri dengan alasan finansial. Paling alasan finansial itu hanya akal-akalan manajemen ya. Karena kalau dipikir tim sekelas Juventus memberikan pesangon 27 juta euro sampai 30 juta euro kepada Allegri itu bukanlah hal yang sulit. Apalagi kalau membiarkan Allegri tetap memimpin Juventus, bisa saja Juventus jauh lebih rugi lagi. Yaitu kita bisa lihat Juventus sudah tidak lolos ke Liga Champions 16 besar dan kemungkinan besar terancam untuk jadi tim juru kunci di grup H. Jadi tidak ada kompetisi Eropa di musim ini. Kemudian di posisi klasemen Liga Italia, Juventus masih bersusah payah untuk masuk ke 4 besar. Dan kalau memang Juventus finish di luar 4 besar, bisa dipastikan Juventus jauh makin rugi ketika mempertahankan Allegri dibanding memecat Allegri sejak awal. Satu-satunya hasil positif yang bisa saya lihat dari pertandingan Empoli dan saat menghadapi Benfica kemarin, yaitu ada pemain muda yang mampu menarik perhatian publik penikmat sepak bola, khususnya para penggemar Juventus, yaitu Samuel Ylin Junior. 2 kali masuk sebagai pemain pengganti memperlihatkan kontribusi besar terhadap tim, terutama saat menghadapi Benfica. Ylin Junior mampu memberikan assist dan memperkecil ketinggalan Juventus menjadi 4-3. Salah satu yang membuat saya sangat optimis kepada pemain muda satu ini. Saya berharap Ylin Junior, Fabio Miretti, Mattias Sol, Federico Gatti, bahkan Nicolo Fagioli bisa lebih banyak diberikan kesempatan karena Juventus mempunyai project next gen ya, seperti yang kita ketahui kemarin sampai memberikan konferensi pers pada Miretti, Fagioli, dan Sol. Dan setelah saya melihat itu, saya merasa yakin Juventus akan lebih sering memainkan pemain muda bahkan dari menit awal. Tapi nyatanya sampai sekarang Allegri hanya memainkan para pemain muda menjelang memasuki menit 80. Jadi saya harap di pertandingan selanjutnya Juventus atau Allegri lebih berani memainkan para pemain muda sejak menit awal. Mungkin Juventus kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih kalian telah menonton hingga akhir. Tidak banyak yang harus dibahas terkait Juventus karena memang Juventus musim ini sangat bobrok. Jadi tidak ada yang bisa sangat dibanggakan sebagai pencinta Juventus. Jadi
Kita akan bertemu di video selanjutnya, kemungkinan besar preview pertandingan versus Lecce. Kemungkinan besar yang ada isunya Paul Pogba maupun Federico Chiesa sudah bisa dimasukkan dalam skuad pertandingan menghadapi Lecce di akhir Oktober ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Jika kalian suka konten seperti ini silahkan like, dan tidak suka silahkan dislike. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian punya kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Forza Juve.